Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Oke, berjumpa lagi dalam Daring PPKN, dan kali ini kita sampai di pertemuan ketiga dengan materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama. Setelah melalui pembelajaran, kalian dapat menyebutkan sejarah penetapan dasar negara dengan tepat. Yang kedua, setelah melalui pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan proses penetapan dasar negara dengan tepat. Oke, kita mulai materinya. Selamat menyimak. Kita awali dari kekalahan Jepang terhadap sekutu yang membuka peluang besar kemerdekaan Indonesia. Setelah kekalahannya, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsuji Unbi Inkai menggantikan tugas BPUPKI. Kemudian, pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, Hatta, Soekarno dan Rajiman datang menemui Jenderal Besar Jepang di Saigon, Vietnam, guna membahas pembentukan PPKI. Dari hasil pertemuan itu, PPKI dibentuk dengan anggota 21 orang, di mana Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI sedangkan Muhammad Hatta diangkat sebagai wakil PPKI. Sekembalinya dari Vietnam, anggota PPKI bertambah 6 orang, sehingga total anggota resmi PPKI berjumlah 27 orang yang semuanya berasal dari Indonesia, tanpa ada perwakilan dari Jepang seperti BPUPKI. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang resmi menyerah kepada sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia, dan tidak ada pihak yang memegang kekuasaan di Indonesia. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan dan segeralah mereka membuat teks proklamasi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 agar Indonesia bisa merdeka. Tahukah kalian? Pada proses pembuatan proklamasi terjadi peristiwa penting yang melibatkan golongan tua dan golongan muda. Peristiwa itu dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah suatu daerah di Jawa Barat dan di tanggal 16 Agustus tahun 1945, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta, dalam hal ini golongan tua, untuk segera membuat teks proklamasi. Dan kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta seperti di dalam video berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tahukah kalian? Kalau kalian perhatikan dalam teks proklamasi, disebutkan bahwa Soekarno dan Hatta mengatasnamakan bangsa Indonesia bukan sebagai presiden dan wakil presiden. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena situasilah yang mengharuskan para pendiri bangsa segera membuat teks proklamasi, maka mereka fokus untuk membuat teks proklamasi. Indonesia baru punya presiden dan wakilnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945.
atau dalam sidang PPKI. Oke, sekarang kita masuk dalam sidang PPKI. Sidang PPKI itu sendiri menghasilkan 3 kesepakatan antara lain. Yang pertama, menetapkan UUD 1945, sekaligus menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP itu sendiri merupakan cikal bakal dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kesimpulan proses perumusan hingga penetapan Pancasila, bisa kita simpulkan bahwa proses penetapan Pancasila melalui 3 tahap, yaitu di BPUPKI diusulkan, di Panitia 9 diolah, dan di PPKI ditetapkan. Dan jadilah Pancasila seperti sekarang ini. Penugasan. Kali ini tidak ada penugasan, cuma kalian saya haruskan untuk mempelajari cara berperilaku sopan santun terhadap orang yang lebih tua, terutama dalam menggunakan HP. Karena, bagi saya percuma kalau kalian pintar, tapi tata krama kalian tidak ada. Dan kalau kalian mau dihargai, maka hargai dulu orang lain. Khususnya orang tua, guru dan tokoh masyarakat. Oke, itu saja dari saya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan tinggal japri saya di WA. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.